Tidak semua makanan memiliki harga yang sama. Ada makanan yang bisa kamu beli di pinggir jalan dengan harga murah, tapi ada juga makanan yang sepertinya hanya untuk kalangan berada atau orang-orang kaya. Di video ini, ikutlah bersama kami dalam perjalanan kuliner yang unik. Bukan untuk mengenyangkan perutmu, tapi untuk melihat makanan dengan harga yang mengejutkan dan asal-usul yang unik. Mulai dari jajanan tradisional yang berasal dari bawah tanah, hingga susu mus dan madu yang harganya semahal emas. Ini adalah makanan yang tidak akan kamu temukan di warung makan biasa. Tapi sebelum itu, silakan like dan subscribe ya. Itu sangat berarti bagi kami para content creator. Terima kasih, dan sekarang mari kita mulai. Nomor 20, Pura Chilensis, makanan unik mirip alien dari Chili. Kalau ini pertama kalinya kamu melihat makanan ini, mungkin reaksi pertamamu adalah, apakah ini alien? Tapi tidak. Pura Chilensis adalah makhluk laut yang aneh, benar-benar nyata dan sangat mahal. Makhluk ini bisa ditemukan di pesisir Chili dan Peru dan terlihat seperti batu dari luar. Tapi ketika kamu membukanya, bagian dalamnya berwarna merah dan dagingnya mirip bulu babi laut. Di Chili sendiri, makhluk ini sering dimakan oleh penduduk lokal. Bisa dimakan mentah atau dicampur dalam salad dan nasi. Katanya rasanya enak. Tapi bukan hanya penampilannya yang unik, makhluk ini adalah hewan penyaring, tidak bergerak dan hanya menempel pada batu sambil menyaring air laut untuk bertahan hidup. Makhluk ini memiliki tunik tebal atau semacam armor yang terbuat dari molekul kompleks. Di dalamnya terdapat lapisan otot dan daging yang bisa dimakan. Katanya rasanya seperti logam. Makhluk ini mengandung zat besi, titanium, dan satu unsur yang sangat langka, vanadium. Belum ada yang tahu kenapa makhluk ini memilikinya. Dan karena hampir hanya bisa ditemukan di Chile, harganya jadi sangat mahal kalau dijual ke negara lain. Kalau kamu ingin mencicipinya, kamu butuh anggaran besar dan nyali besar. Nomor 19, saffron, rempah emas. Bentuknya memang bukan emas, tapi harganya hampir setara dengan emas. Saffron dianggap sebagai rempah termahal di dunia. Harganya bisa mencapai 500 hingga 5.000 dolar Amerika per pon. Tapi kenapa rempah sederhana ini begitu mahal? Jawabannya sangat sulit untuk dipanen. Saffron berasal dari bunga yang disebut Crocus sativus. Dan setiap bunga hanya memiliki 3 helai benang. Semuanya dipetik secara manual. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan 1 pon saffron, kamu harus memetik lebih dari 75.000 bunga. Selain sebagai bumbu, saffron juga digunakan sebagai obat. Pada zaman kuno di Yunani dipercaya bahwa saffron dapat memperbaiki ingatan dan suasana hati. Saat ini, saffron dikatakan mengandung antioksidan, membantu mengatasi depresi, dan bahkan berpotensi melawan kanker. Meskipun demikian, semua itu belum sepenuhnya terbukti. Jadi, kalau kamu punya anggaran ekstra dan ingin mencoba bumbu emas, mungkin saffron bisa jadi pilihan berikutnya untuk ditambahkan ke adobo kamu kalau dompetmu memungkinkan. Nomor 18, fugu, ikan buntal berbahaya dari Jepang. Seekor ikan yang beracun tapi tetap menjadi makanan, selamat datang di dunia fugu. Ikan buntal yang jadi favorit para pemberani di Jepang. Ingat, fugu mengandung tetrodotoxin, racun yang lebih kuat dari sianida. Salah potong, bisa mati. Makanya ikan ini tidak bisa sembarangan dimasak atau disajikan. Di Jepang, para chef harus menjalani pelatihan dan ujian yang ketat sebelum mereka diberi lisensi untuk menyiapkan fugu. Dan meskipun ada bahaya, fugu tetap sangat populer di Jepang. Setiap tahun diperkirakan 10.000 ton fugu dikonsumsi. Kenapa ya? Kata mereka, dagingnya sangat enak jika disiapkan dengan benar. Teksturnya lembut, rasanya bersih, dan punya sensasi yang unik. Selain sebagai makanan istimewa, fugu juga langka. Banyak spesiesnya yang sudah terancam punah sehingga sulit untuk ditangkap. Dan karena dilarang diekspor ke banyak negara, harganya jadi semakin mahal di pasar internasional. Singkatnya, kalau kamu ingin mencicipi fugu, kamu harus percaya bukan hanya pada koki, tapi juga pada nasibmu sendiri. Nomor 17, Black Densuke Watermelon, semangka hitam dari Jepang yang mirip telur naga. Kamu kira semakin besar semakin mahal? Tidak, kalau Black Densuke Watermelon dari Jepang. Semangka ini meskipun lebih kecil dari semangka biasa, hanya memiliki berat sekitar 8 pon, tapi harganya lebih mahal dari 1 kotak penuh buah-buahan. Alasannya, semangka ini langka. Setiap tahun, hanya sekitar 100 buah yang dipanen di seluruh Jepang. Karena sangat langka, harga setiap buahnya bisa mencapai mulai dari $250 Amerika Serikat hingga 6.000.
Bukan hanya karena sedikit yang dipanen, tapi juga karena rasanya. Menurut mereka yang sudah mencicipi, semangka ini punya rasa manis dan lezat yang unik, dan cara menanamnya juga tidak sembarangan. Dibutuhkan iklim yang tepat, perawatan khusus, dan perhatian ekstra agar rasa dan teksturnya bisa sempurna. Semua itu menambah biaya bagi para petani. Dan tentu saja, jika pasokannya sedikit, permintaannya jadi tinggi. Jadi kalau kamu ingin menyajikan buah yang layak untuk para jutawan di meja makan, kamu bisa mencoba Black Densuke kalau anggaranmu cukup. Nomor 16, Alba White Truffles, emas dari hutan Italia. Kalau ada batangan emas di bawah tanah, ini adalah bongkahan emas bagi para koki. Alba White Truffles. Di Italia ada 28 jenis truffle, tapi yang paling mahal dan paling dicari adalah truffle putih dari Alba. Masalahnya, ini tidak bisa sembarangan ditanam. Truffle secara alami hanya tumbuh di pohon-pohon dengan akar tertentu di tanah yang memiliki kelembapan dan cahaya yang tepat. Dan terkadang perlu menggunakan anjing atau babi yang sudah dilatih khusus untuk menemukannya di hutan. Ya, memang ada pemburu truffle yang benar-benar mengandalkan penciuman hewan peliharaan mereka untuk menemukan truffle di bawah tanah. Dan karena sulit ditemukan, pasokannya terbatas. Tapi permintaannya sangat tinggi, terutama di restoran-restoran mewah di seluruh dunia. Ini akan digunakan sebagai hiasan, penambah rasa, atau daya tarik utama dari sebuah hidangan yang harganya bisa mencapai ribuan. Meskipun sudah mengeluarkan banyak uang, kamu tetap tidak punya jaminan akan menemukan truffle, meskipun sudah mencarinya seharian penuh. Jadi, setiap potongan truffle yang berhasil ditemukan, rasanya seperti mendapatkan jackpot karena harganya yang sangat mahal. Nomor 15, Steak Entrecote Wagyu Dry Aged, yang sudah melalui proses pematangan selama berbulan-bulan. Sulit untuk dibaca, apalagi untuk dibeli. Tapi dry aged Wagyu Entrecote atau lebih sederhana, salah satu jenis steak aged yang sangat mahal, disebut-sebut sebagai salah satu steak paling empuk, paling juicy, dan terenak di dunia. Dry aged atau dry aging adalah proses di mana daging dimatangkan selama beberapa minggu, bahkan kadang-kadang sampai beberapa bulan. Saat kelembapan pada daging mengering, rasanya menjadi semakin kuat. Ada kerak yang terbentuk di bagian luar yang dibuang sebelum dimasak, dan di bagian dalam dagingnya menjadi lebih empuk dan lumer di mulut. Tapi proses ini tidak mudah atau murah. Dibutuhkan suhu yang terkontrol, kelembapan yang tepat, dan peralatan khusus. Dan karena menggunakan daging Wagyu yang dikenal sebagai daging premium dari Jepang, harganya jadi semakin mahal. Di beberapa restoran fine dining, kamu bisa menghabiskan ratusan dolar hanya untuk satu porsi steak ini. Tapi bagi para pecinta steak sejati, ini katanya adalah holy grail-nya daging. Nomor 14, Iranian Almas Beluga Caviar, telur ikan dengan harga sultan. Kamu pasti sudah tahu tentang kaviar, telur ikan mahal yang biasa dimakan orang kaya sambil duduk di atas kapal pesiar. Namun di seluruh dunia ada satu jenis kaviar yang dianggap paling mahal dari semuanya, yaitu Iranian Almas Beluga Caviar. Di Rusia, kaviar ini disebut almas atau berlian karena sangat langka dan mahal. Dan kalau menurutmu ribuan peso sudah terlalu mahal untuk satu botol penuh kaviar, bagaimana kalau aku bilang bahwa almas beluga bisa mencapai lebih dari 36.000 dolar Amerika Serikat per sendok teh? Ya, satu sendok teh saja itu setara dengan gaji 1 tahun penuh seorang karyawan biasa. Dan kamu tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Meskipun kamu punya uang, ini hanya tersedia di beberapa caviar house dan toko mewah Brunier di seluruh dunia. Seperti perhiasan yang dimakan. Kadang-kadang memang terasa menyedihkan jika dipikirkan. Sementara yang lain tidak punya makanan, beberapa orang menghabiskan jutaan untuk telur ikan. Nomor 13, sashimi tuna bluefin mentah. Ikan langka, harganya premium. Dari telur ikan, sekarang kita beralih ke dagingnya. Tuna bluefin adalah salah satu yang paling dihargai di dunia. Masakan, terutama jika berbicara tentang sashimi. Jika kamu sering ke sushi bar, kemungkinan besar kamu sudah pernah mencicipi sashimi. Irisan tipis ikan mentah yang sangat lembut dan lezat. Tapi kalau yang digunakan adalah tuna bluefin, harganya langsung naik ke level yang berbeda. Bluefin sulit untuk ditangkap. Dan ketika sudah mencapai ukuran dan kualitas yang tepat, ikan ini benar-benar jadi rebutan di pelelangan ikan di Jepang. Ada ikan yang terjual seharga ratusan ribu dolar per ekor. Bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena permintaannya yang tinggi. Di seluruh dunia, tuna sangat diminati di restoran dan oleh pelanggan yang siap membayar mahal asalkan ikannya segar, aman, dan berkualitas premium. Dan ya, ikan ini juga sehat, tinggi kandungan omega 3, protein, dan berbagai vitamin.
Tapi kalau kamu membelinya di pasar gelap atau dari pemasok yang tidak berlisensi, ada risikonya juga karena bisa saja ikan ini terkontaminasi parasit. Jadi kalau kamu ingin mencoba, pastikan berasal dari sumber yang terpercaya. Sudah mentah, mahal pula, kamu pasti nggak mau dapat bonus penyakit kan? Nomor 12, Yubari King Melon, Raja Cantaloupe. Harganya seperti perhiasan. Kalau ada semangka Black Densuke, ada juga Yubari King Melon dari Jepang. Dan ini buah lain yang seperti perhiasan karena tampilannya begitu sempurna dan harganya sangat mahal. Yubari bukanlah melon biasa. Ini adalah hasil persilangan dari dua varietas cantaloupe berkualitas tinggi sehingga rasa manis dan kelembutan daging buahnya sangat istimewa. Tapi alasan utama harganya mahal adalah karena kelangkaan. Dan presentasinya, kamu harus pergi langsung ke kota Yubari di Hokkaido untuk melihat bagaimana buah ini dibudidayakan. Buah ini dirawat dengan sangat hati-hati. Bahkan ada jaring di kulitnya untuk memastikan tidak ada cacap. Dan saat dijual, buah ini diletakkan di kotak yang dihiasi pita. Pada tahun 2017, hanya 2 buah melon Yubari yang terjual dengan harga $26.000 Amerika. Dan buah ini tidak hanya dibeli untuk dimakan. Biasanya, buah ini diberikan sebagai hadiah kepada VIP atau atasan sebagai simbol rasa hormat dan kehormatan. Di Jepang, buah bukan sekedar makanan. Buah juga merupakan simbol status. Karena buahnya sangat sempurna, rasanya kamu jadi enggan untuk memotongnya. Tapi kalau kamu mencicipinya, rasanya benar-benar seperti gula alami dalam buah. Nomor 11, tiram. Dulu gratis, sekarang harganya cuma terjangkau orang kaya. Sekarang kalau kamu dengar ada yang makan tiram, otomatis kamu pikir mereka orang kaya. Tapi tahukah kamu dulu, tiram itu gratis. Pada tahun 1800-an di tempat-tempat seperti New York dan London, tiram dibagikan seperti permen di jalanan. Murah, enak, dan menambah tenaga. Faktanya di New York saja dulu bisa mengonsumsi sampai 1 juta tiram setiap hari. Namun karena penangkapan berlebihan dan polusi di lautan, populasi tiram tiba-tiba menurun drastis. Tiram menghilang dari pesisir dan perlahan-lahan juga menghilang dari meja makan masyarakat. Sekarang, agar bisa makan tiram segar, tiram harus dibudidayakan di peternakan tiram atau diambil dari tempat-tempat yang terkontrol. Dan karena sekarang sulit ditemukan dan dibudidayakan, harganya pun ikut naik. Dari yang dulu merupakan makanan pinggir jalan, sekarang tiram sudah menjadi makanan laut mewah. Kalau kamu mau mencoba, sudah siapkah dengan harganya? Nomor 10, foie gras, hati bebek. Dibuat dari proses pemberian makan secara paksa. Ini mungkin salah satu yang paling kontroversial dalam daftar ini. Foie gras atau hidangan mahal dari hati bebek atau angsa yang dibuat dengan cara menggemukkan secara tidak biasa. Di Prancis, mereka menganggapnya sebagai makanan istimewa. Tapi bagi sebagian orang, ini adalah contoh kekejaman terhadap hewan. Karena untuk mendapatkan lemak yang tepat di hati, mereka memaksa memberi makan bebek secara berlebihan setiap hari dengan menggunakan selang di tenggorokan. Ketika hati sudah cukup berlemak, hati tersebut kemudian dimasak menjadi pate, dimasukkan ke dalam kulit pastry, dan disajikan bersama truffle, brandy, dan jelly. Rasanya dikatakan lembut, creamy, dan sangat kaya rasa. Itulah sebabnya restoran gourmet sangat menyukainya. Namun ada kontroversi yang menyertainya. Selain mahal, harganya bisa mencapai 40 hingga 80 dolar Amerika Serikat per pon. Banyak negara juga ingin melarang produksinya karena cara pembuatannya. Jadi kalau kamu ingin mencobanya, tanyakan dulu pada hati nuranimu. Apakah masih enak jika ada rasa bersalah? Penderitaan nomor 9, Goose Barnacles. Laut yang berbahaya, harga yang bikin ngeri. Dari namanya saja, seolah-olah ini adalah bagian dari tubuh angsa, Goose Barnacles. Tapi jangan khawatir, ini tidak ada hubungannya dengan burung. Ini adalah sejenis krustasea yang menempel pada batu-batu keras di tepi ombak ganas di lautan. Biasanya ditemukan di Portugal dan Spanyol. Dan untuk memanennya, kamu harus turun ke bebatuan terjal sambil diterpa ombak. Hidup para nelayan di sini benar-benar berbahaya. Jadi harganya bukan hanya untuk rasa. Itu juga sebagai bayaran atas risiko saat mengumpulkannya. Katanya, rasanya seperti perpaduan antara lobster dan kerang. Gurih dan enak meskipun hanya dimasak sederhana. Sebenarnya kebanyakan hanya direbus dengan garam dan air laut. Tidak perlu bumbu tambahan karena rasanya sudah enak secara alami. Tapi kalau kamu ingin mencoba salah satu seafood yang paling berbahaya untuk diambil di dunia, apakah kamu siap dengan harganya? Jamur Jepang yang menghilang. Dengan begitu banyak jenis jamur di dunia, kenapa jamur matsutake bisa mencapai harga hampir 300 dolar Amerika Serikat per pon?
Sederhana saja, mereka sudah langka. Matsutake sudah lama menjadi bagian dari budaya Jepang. Jamur ini sudah digunakan selama lebih dari 1000 tahun dalam perayaan dan masakan spesial. Namun sekarang, habitat alami jamur ini perlahan-lahan menghilang karena penebangan pohon dan perubahan iklim. Jamur matsutake memang membutuhkan kombinasi yang tepat antara kelembapan, pohon, dan tanah untuk bisa tumbuh. Dan meskipun semua itu sudah lengkap, tetap saja belum pasti jamurnya akan tumbuh. Itulah sebabnya dibutuhkan para pemburu jamur yang terlatih khusus untuk menemukannya di hutan. Penampilannya sangat sederhana. Kamu tidak akan menyangka harganya semahal ini. Tapi bagi orang Jepang, ini adalah simbol kemakmuran, penghormatan terhadap alam, dan cita rasa yang unik. Nomor 7, ham iberico. Daging ham para raja. Apakah ini hanya ham biasa? Ya, tapi ini bukan ham sembarangan. Ham iberico dianggap sebagai ham paling mahal dan terenak di dunia. Dan ada alasannya kenapa begitu. Ham ini berasal dari babi iberico, salah satu ras babi langka yang hanya ditemukan di beberapa bagian Spanyol. Babi-babi ini tidak diberi makan sembarangan. Makanan pokok mereka adalah biji pohon ek atau belota. Itulah sebabnya daging mereka memiliki cita rasa kacang dengan sentuhan mentega. Tapi bukan hanya itu saja, proses pengawetan daging ini memakan waktu 2 hingga 3 tahun sebelum siap untuk dimakan. Semakin lama diawetkan, semakin dalam rasanya. Itulah sebabnya harganya bisa mencapai hampir $200 Amerika Serikat per pon. Bagi para penikmat makanan, daging ini katanya benar-benar lumer di mulut. Ini adalah ham dengan aroma dan tekstur yang unik. Tapi bagi sebagian orang, itu tetap saja ham, hanya saja harganya mahal. Nomor 6, ayam semani. Ayam hitam dengan harga emas. Ukurannya terlihat seperti ayam biasa, tapi penampilannya seperti berasal dari cerita hantu. Ayam semani adalah jenis ayam dari Indonesia yang semuanya berwarna hitam, mulai dari bulu, kulit, daging, tulang, bahkan sampai jeroannya. Karena penampilannya yang unik, banyak orang percaya bahwa ayam ini memiliki kekuatan spiritual. Oleh karena itu, ayam ini sering digunakan dalam ritual dan upacara. Tapi ayam ini bukan hanya ikon spiritual. Di dunia kuliner, ayam ini juga menjadi simbol status. Banyak orang kaya yang membeli ayam semani. Bukan untuk disembeli, tapi untuk dipelihara, seperti hewan peliharaan eksotis. Ada juga beberapa orang yang memakannya dan mengatakan rasanya enak. Tapi harus diakui, yang paling penting di sini adalah kelangkaannya. Sulit untuk membesarkan ras ini. Kadang-kadang mereka tidak langsung memiliki keturunan. Itulah sebabnya hanya sedikit yang tersedia di pasar. Karena itu, 2 ekor ayam semani saja bisa mencapai harga lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Ya, sepasang ayam hitam, harganya setara dengan gaji 1 bulan. Nomor 5, quintessential grilled cheese, roti emas dari New York. Berapa banyak yang sanggup kamu bayar untuk sepotong sandwich grilled cheese? Kalau jawabanmu lebih dari $200 Amerika Serikat, maka kamu cocok makan di restoran Serendipity Tree di New York. Di sini bukan sekedar roti dan keju yang akan disajikan padamu. Mereka menyebutnya quintessential grilled cheese, dan ada alasan kenapa harganya premium. Pertama, keju yang digunakan adalah jenis langka dari Italia yang disebut Caciocavallo Podolico, berasal dari sapi yang hanya diberi makan tumbuhan liar. Rotinya berupa roti putih yang diinfus dengan sampahnya. Dan detail yang paling unik, keraknya benar-benar diberi serpian emas asli. Tapi sebelum kamu bisa makan, kamu harus reservasi minimal 2 hari sebelumnya, supaya para koki bisa mempersiapkannya. Pertanyaannya, apakah layak makan sandwich yang seperti perhiasan ini? Mungkin tergantung seberapa penasaran atau seberapa kayanya kamu. Nomor 4, sup sarang burung walet. Sup yang berasal dari air liur burung. Tunggu dulu, air liur burung? Ya, kamu dengar dengan benar. Di Tiongkok ada yang namanya sup sarang burung walet, dibuat dari sarang asli burung swiftlet. Tapi ini bukan sembarang sarang. Air liur burung itu sendiri yang menjadi bahan utama untuk membangun sarangnya. Dan itulah yang digunakan sebagai bahan sup. Harganya tidak main-main. Di beberapa restoran Tiongkok kelas atas, kamu bisa membayar hampir $1.400 Amerika Serikat hanya untuk semangkuk sup ini. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai kefir dari timur. Konon, kolagen yang ada di sarang burung ini punya manfaat kesehatan. Itulah sebabnya makanan ini sangat populer, terutama dalam pengobatan tradisional. Tapi bagi sebagian orang, rasanya tetap aneh meminum sup yang terbuat dari air liur. Kalau kamu suka tantangan, mungkin bisa memasukkan ini ke dalam daftar makanan yang ingin kamu coba. Tapi kalau tidak,
Mungkin sup ayam saja dulu. Nomor 3, keju mousse. Susu rusa besar diubah jadi emas. Kita tahu keju biasanya dari sapi, kadang kambing. Tapi rusa besar? Di beberapa bagian Skandinavia dan Rusia, ada peternakan yang memerah susu rusa besar. Ya, rusa besar yang terlihat seperti gabungan kuda dan sapi. Dari susu itu, mereka membuat salah satu keju termahal di dunia yang disebut keju mousse. Susu rusa besar sangat sulit didapatkan. Mereka tidak mudah diperah seperti sapi. Dan biasanya, kamu harus merawat mereka di tempat yang tenang dan dingin. Hanya ada satu peternakan di Swedia yang dikenal memproduksi keju ini di seluruh dunia. Karena kekurangan pasokan dan sulitnya proses, harga keju ini bisa mencapai $500 Amerika per pon. Rasanya katanya creamy, kaya, dan agak seperti kacang. Tapi dengan harga segitu, sepertinya harus ada sendok emas juga, ya kan? Nomor 2, pistachio Iran, rajanya semua kacang. Banyak negara menanam pistachio, tapi yang benar-benar dianggap emas di dunia kacang berasal dari Iran. Menurut laporan, lebih dari setengah pasokan pistachio global berasal dari Iran, yang mencapai lebih dari 100.000 ton metrik setiap tahun. Ya, sebanyak itu. Tapi meskipun banyak, bukan berarti harganya murah. Kenapa? Karena tanah dengan iklim yang sempurna, pistachio dari Iran memiliki cita rasa, kualitas, dan nutrisi yang unik. Renyah, gurih, dan memiliki rasa manis alami yang jarang kamu temukan pada jenis kacang lainnya. Jadi, kalau kamu membeli pistachio dan melihat harganya sangat mahal, kemungkinan besar itu berasal dari Iran dan kualitasnya sudah terbayar di setiap bijinya. Nomor 1, abalon emas putih dari lautan. Dan inilah makanan termahal di seluruh daftar ini. Abalon, bentuknya seperti kerang aneh yang mirip gabungan antara siput dan kerang. Di bawah cangkangnya yang keras terdapat daging yang disebut emas putih oleh para pecinta makanan laut. Tapi kenapa harganya begitu mahal? Pertama, ada lebih dari 50 jenis abalon di dunia. Tapi meskipun banyak, sangat sulit untuk menangkapnya. Kamu harus menyelam ke bagian laut yang dalam atau menangkapnya di tempat-tempat di mana abalon bersembunyi di antara rumput laut. Abalon dianggap sebagai makanan mewah kelas atas, sejajar dengan kaviar dan daging wagyu. Jadi meskipun dagingnya sedikit, harganya bisa mencapai $500 Amerika Serikat per kilo. Bagi sebagian orang, harganya sepadan dengan rasanya yang kaya, lembut seperti mentega, dan benar-benar unik. Tapi bagi kebanyakan orang, lebih baik membeli seafood yang lebih terjangkau di pasar. Bonus nomor 3. Susu rusa besar, susu bak emas. Bukan hanya keju rusa besar yang mahal, bahkan susu rusa besar itu sendiri adalah salah satu jenis susu yang paling langka dan paling mahal di dunia. Susu ini berasal dari rusa besar yang dipelihara di beberapa bagian Rusia dan Swedia. Tapi sangat sulit untuk mengumpulkannya. Kenapa? Karena rusa besar hanya menghasilkan susu selama 3 bulan dalam setahun dan dibutuhkan kepercayaan dari hewan tersebut sebelum bisa diperah. Produksi susunya hanya dilakukan di satu peternakan. Harganya bisa mencapai hingga $500 Amerika per liter. Dan karena pasokannya sangat sedikit, biasanya orang-orang yang ingin membeli harus masuk daftar tunggu. Bonus nomor 2, madu Elvis. Madu yang berasal dari bawah tanah. Ini adalah madu yang tidak hanya mahal, tapi juga secara harfiah digali dari dalam gua. Madu Elvis dari Turki berasal dari dalam gua sedalam 200 kaki di lembah Sarikair. Karena proses alaminya yang murni di dalam gua, jauh dari polusi dan paparan, madu ini sangat kaya akan mineral dan antioksidan. Namun karena usaha untuk mendapatkannya dan pasokannya yang sangat terbatas, harganya hampir $6.500 Amerika per kilo. Bayangkan saja madu yang lebih mahal daripada emas. Bonus nomor 1, kopi luwak, kopi yang berasal dari kotoran musang. Ya, kamu tidak salah dengar. Kopi luwak atau civet coffee dibuat dari biji kopi yang dimakan, dicerna, dan dikeluarkan oleh sejenis musang. Awalnya kamu mungkin enggan untuk mencobanya, tapi menurut para penikmat kopi, proses ini membuat biji kopi menjadi lebih lembut dan mengurangi keasamannya, sehingga kopi yang dihasilkan menjadi sangat halus dan penuh rasa. Karena prosesnya yang sulit dan unik, 1 kilogram kopi luwak bisa mencapai $600 hingga $1.000 Amerika Serikat tergantung dari mana asalnya. Di Filipina, kopi ini disebut Kape Alamid dan juga menjadi salah satu produk ekspor kebanggaan negara tersebut.